Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paranten ngantok. Ndek ngantok ke? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan serta doakan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, agar lama membersamai kita, dan mudah-mudahan lewat beliaulah keberkatan guru besar kita Bapak Maulana Syekh terus mengalir sampai ke kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pula pengurus besar Nahdlatul Watan, yaitu Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Dr. Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Athan. Pun juga mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, agar Nahdlatul Watan sampai pada titik puncaknya di bawah kepemimpinan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pula guru kita, ya masyayikh kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Amin. Yang kami hormati seluruh jamaah pengajian Jumat yang Masya Allah tidak pernah kendor, tidak pernah absen, tetap setia untuk meneruskan tradisi daripada guru besar kita Bapak Maulana Syekh, yang dulu pengajian Jumat ini ya dilakukan di Abror dulu, ya. Ini kita lanjutkan, ya. Tetap Masya Allah, alhamdulillah, Bapak Maulana Syekh itu membuatkan kita banyak sekali kegiatan-kegiatan, pengajian, majelis, ya. Syukur kita semua. Kalau tidak ada itu semua, duit kita gen momot di tahu tegawe, betul deh. Duit kita gen momot di tahu tegawe. Tapi alhamdulillah dengan warisan sunnatan hasanah dari beliau banyak sekali. Bahkan darat waktu entah libur, darat waktu libur.
Robin ngaji, nengka ngaji, jemaah ngaji, sulit dan ngaji. Banyak sekali hal-hal majlis yang kita disiapkan oleh beliau. Alhamdulillah. Harapannya dendek baik sekejap kita lupa lek dasida Allah Subhanahu wa taala. Sang dek tahu marak dengan si hebat-hebat, marak dengan marak ulama-ulama, lagu paling tidak lamun ta hadir lek pengajian kan ara ingat-ingat tas gadi ni, ara sadar-sadar tas gadi, ara ingat-ingat kita untuk akhirat. Ya, sekarang kita ngaji, besok juga ada ijtima'. Masya Allah, siap dah hadir le ijtima' jemaah. Dan itu dilakukan di bulan istimewa. Hari ini pengajian Jumat terjadi di bulan puasa. Berapa lipatannya itu? Syarafuz zaman. Apa arti syarafuz zaman? Kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu dua nengkai ini para jemaah sekalian. Kemuliaan jalo Jumat, kemuliaan bulan puasa. Double. Nah ini. Jadi dekat sekedik pegawaian lagu didukung dengan dua yang double, akhirnya hasilnya beli. Deh. Hasilnya beli. Mara angkun Mekah, ya, ia tahu tempat double, na double Malik berapa kali double sudah, karena kemuliaan tempat, ya, kemuliaan tempat. Sang dek tebau sampai di Mekah terlalu jauh dan situasi kondisi tidak kondusif dengka. Lagu masih kita dipersiapkan kemuliaan waktu. Ya, arak jalo Jumat masih kita di bulan puasa. Jadi nilai ibadah itu sangat luar biasa. Nih, alhamdulillah, itu yang perlu kita syukuri, bahwa kita di organisasi Nahdlatul Wathon banyak kita dituntut untuk mengingat akhirat. Ya, banyak kita di tejakna itu untuk menuju akhirat. Untuk kita si nuntut ilmu anti nara jadi aparana oleh-oleh teh, anti nara jadi spirit teh tentang menuntut ilmu para jemaah sekalian. Ya, menuntut ilmu. Apa manik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal kita menuntut ilmu. Nah, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la antak dua fatata'allam ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah wa allan taqdua fata'alla baban minal ilmi umila bihi aw lam ya'mal khairun min an tusalliya al-farakah. La ilallah, saya tanda deman ngaji, ya, bahwa bonus-bonus yang diberikan kita sangat menarik dan sangat memikat. Sekalipun le majlis terdatang doang pidem itu, ya, le majlis girang tu pidem, tentu deh, ya Allah,
Lagu sekalipun begitu, coba bonus yang diberikan itu, ya, bahwa orang berangkat sekedar mempelajari seayat, dua ayat, atau kalimat, beberapa kalimat, atau beberapa hadis, sekedar mempelajari itu, kalau dibandingkan dengan solat 1000 rakaat masih lebih bagusan tengaji. Sanggol beda sembahyang 1000 rakaat, sembahyang tarawih doang beda ada sepalang becat. Yo kalang 1000 rakaat ka tengaji wah. Tengaji itulah cara untuk bisa meraih 1000 rakaat. Masih bagusan dah tengaji. Lihat 1000 rakaat. Paham, dek paham ngaji, ya, apalagi tak paham, apalagi tak ngaji, barah malak so, barah ke kalam 1000 rakaat. Ya Allah, pirata mau dah bonus luik lalu deh. Nah, kalimat Jumat ngaji, barah kalam tarawih, tahajud dan lain sebagainya, masya Allah. Nah, inilah keunggulan, keuntungan dengan ngaji. Dekat ngano abot dengan, ya, dekat ngano abot dengan, ya, si susah tak dengan si tahu kelebihan dengan ngaji terus sampai na abot, penyakit abot datang menghampiri, la ilaha illallah. Susah itu. Jadi tantangan doang dari ujian. Yang berikutnya Rasul pernah bersabda juga, alaikum bihadzal ilmi qabla ayyuqbad. Ya. Pastikan dirimu peduli terhadap ilmu. Ya. Pada isah-isah, ya, lalu nuntut ilmu. Itu pastikan katanya. Haruskan dirimu untuk menuntut ilmu sebelum diangkat. Sebelum diangkat. Ya, bagaimana caranya ilmu diangkat? Wa qabduhu ayyurfa. Ya. Jadi mencabut ilmu itu, ilmu ini nanti yang dicabut oleh Allah SWT dengan cara diangkat. Dia mengangkat ilmu, dagu ahli ilmu yang diangkat. Apa arti ahli ilmu diangkat? Ulama-ulama, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terasa sekali kita merasa kehilangan telak ketika dulu ditinggalkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Ya, tahu na muncul penyesalan dengan si nyesel, ya, penyesalan dengan si nyesel. Lah kadi kurajin waktu nab arak masih Bapak Maulana Syekh kadi, nah ante dindek tang nab kadi di, nah mumpung ulama-ulama kita, masyaikh kita, guru-guru kita masih ada. Namun pada telang jak ngumbe gan petang na penggita dah. Makanya pastikan diri untuk mengaji sebelum ilmu diangkat, sebelum ilmu dicabut. Ya, cara mencabut ilmu itu dengan, ya, meninggalnya ulama-ulama. Karing apa si arak jema monah ulama di darat karing supaha. Karing ngasih arak dengan si bodoh bronjo. Apa temau dengan si bodoh bronjo? Ya. Nah, ketika sudah banyak orang-orang yang ahli ilmu diangkat,
atau sudah meninggal, maka yang tersisa adalah orang-orang bodoh. Nah, ia tahu dengan huru-hara dunia ini, ya, huru-hara dunia ini. Kemudian dia juga wajib bain asbu'ain al-wusta wallati talil ibham hakadha thumma qala al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri wala khaira fi sairin nas. Dengan alim bareng dengan si belajar syarikan. Ya, syarikan itu artinya bersekutu, bergeng, bergerup, berkelompok, ya. Mele sida bergeng barang orang alim. Alu muntong nang geng lagu sangna lengi anu deh. Berkelompok lah nanti. Dengan berkelompok ya bergeng, ya. Tapi orang alim dengan orang yang menuntut ilmu itu adalah berkelompok. Nah, berkelompok. Kelompok sama. Di mana tempatnya kelompoknya sama? Fil ajri, di dalam pahala. Mun orang alim itu pahalana 1000, dengan si milu belajar endah milu 1000. Di narak kurang lebihna pada la ilaha. Parantana dengan alim nu lebihan mukna barang dengan si ngaji, ternyata pada syarikani fil ajri, al alim wal muta'allim syarikani fil ajri. Ayo lah enta ngaji ampuk ndek terpaham lagu pada upak ta demen ni tadi, apalagi terpaham. Ndek terpaham doang masih pada upada. Masya Allah. Nah, inilah anugerah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alim doang tebeng lebihnya lagu meletan dengan awam becat sama surga. Meletan dengan awam ini becat sama surga. Ya Allah. Nah, jadi para jemaah sekalian, si penting bagi kita para jemaah sekalian, semangat mau mengaji itu luar biasa. Itu adalah merupakan keberhasilan yang luar biasa. Lamun tawah dara angan terlalu nuntut ilmu lalu ngajinya, masya Allah, ya, gena tertutup wahatin tah, ya, gena petang atin tah. Lagu paling tidak lamun temele tetap atin tah tetap hidup, ya, tene tau ta hidupang ya le majelis pengajian. Alhamdulillah pengajian hari Jumat tetap terisi. Ya, besok juga di hari ijtima, alhamdulillah tidak akan kita tidak akan mau ketinggalan, ya, insyaallah siap sudah hadir malam ijtima. Nah, apalagi malam ijtima itu ya tanggal 27 ya, tanggal pirena, tanggal 27 Ramadan. Nah, itu malam ijtima. Itu kalau kita di Mekah malam 27 itu, Mekah itu meluber, nyemper, membludak, ya, tidak pernah membludaknya Masjidil Haram kecuali di malam 27, ya, sampai dengan gen mele tawaf atau mele apa di stop semua karena membludak. Itu cara menyikapi malam tanggal 27, ya. Nah,
kumbekna karena diindikasikan yang paling sangat diharapkan namanya Lailatul Qadar itu adalah di malam 27. Banyak ulama yang mengomentari bahwa Lailatul Qadar itu harapan besarnya itu di tanggal 27. Nah, kita juga ikut berharap dengan cara melaksanakan ijtima'. Dan ini ijtima' ini adalah sunnatan hasanah dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, Mekah itu ya Allah, lek lapangan haram doang wah stopnya ya. Lek nekang utama wah intila'ul masjid. Pira hektar gowarna Masjidil Haram dekat menu ya kesabolan. Itulah orang-orang yang ingin menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah orang-orang yang antusias untuk menyebut ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di organisasi Nahdlatul Watan sudah diajarkan kita cara menyambut malam itu lewat ijtima' Ramadan. Di situ kita banyak berdoa, berzikir, beristighfar, minta ampun ya, minta surganya Allah. Di samping itu juga di situ kita beramal, bersedekah yang nilainya walaupun kecil, tapi karena malam istimewa akhirnya mendapatkan ganjaran yang istimewa. Ya Allah, ya luar biasa. Angka tahu-tahu nginte apa? Waktu istimewa, tempat istimewa. Nah, kalau tahu nginte waktu-waktu yang istimewa, ampun tenggawe amal walaupun segedi, maka pahalanya itu besar. Pegawaiana kedi lagu upana beli, apalagi pegawaiana beli, maka juga upahnya jauh lebih besar. Nah, ya tahu-tahu isi kita waktu-waktu istimewa, waktu-waktu mulia. Kita sudah luar biasa mengharapkan bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita sudah jauh sebelum Ramadan kita sudah banyak ya mengharapkan supaya bisa ketemu di bulan suci Ramadan. Lagu apa? Wah tembeng bulan Ramadan, ya tau na lemes, ya tau na loyo, ya tau na santi. Nah ini salah ya. Ya sudah diberi tapi tidak dimanfaatkan. Ini pada si ita melet, ita belo umur, logo wah tembeng umur belo, lain-lain gawe ta. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah jadi kita sudah diberikan bisa ketemu di bulan suci Ramadan, dan yang menjadi nilai tertingginya adalah di 10 terakhir Ramadan ya, 10 terakhir Ramadan. Nengkane 10 terakhir ngombe nasib tajama badai kita kan bulan suci Ramadan tahun mudi. Muntah rata-rata berpikir daita ndak atau ndak berarti nengka buian habis-habisan memaksimalkan Ramadan ini, ya kan? Nah, lagu muna masih perhitungan ta lah masih bajang ta masih belo umur ta. Nah, rawahangan na ngisi 10 terakhir ini karena merasa diri apa? Masih belo umur. Arak nak dirina masih ketemu dengan Ramadan yang akan datang.
Ada yang tahu dia ketemu Ramadan yang akan datang? Sudah memastikan dirinya? Ndak raita. Ya, kita ndak bisa memprediksi. Ya, ndak kita bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Iya, hanya orang-orang tertentulah yang bisa memprediksi. Ya, nah, ya ada orang tertentu itu yang disebut dengan mukasyafah. Apa namanya? Mukasyafah. Lamun kaspon itu ya bahasa anta center ya, kaspon ya. Jadi kasp itu marak bahasa anta center. Jadi sepetang-petang kekelam menarak center terang ya. Ya. Pada semua masa depan itu kita tertutup, tidak ada yang tahu. Lagu senterangna para wali nu, jadi kita apa yang terjadi, ya, masya Allah. Nah itulah orang-orang hebat. Nah orang-orang hebat. Para jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam kesempatan ini karena kita berada di bulan suci Ramadan, saya sedikit membahas tentang Lailatul Qadar ya, yang insyaallah kita berharap banyak di 10 terakhir ini bisa kita lebih giat lagi untuk memburunya ya, dengan berbagai macam cara yang positif, entah itu lewat sholat lah, lewat doa lah, lewat sedekah lah, lewat apa saja ya. Nah di sini mengatakan qala Sya'bi fi Lailatul Qadr lailuha kanahariha. Nilai Lailatul Qadar itu sama siang maupun malamnya. Jadi namun malamnya 1000, orang beramal siangnya juga 1000. Nah, ini. Wa qala al-Imam Syafi'i ustuhibba an yakuna ijtuhu fi naharihi ka ijtihadihi fi lailiha. Dianjurkan, disunnahkan oleh ya, bagaimana keseriusan kita di malam hari, begitu juga kesungguhan kita di siang hari. Jadi semangat kita di malam hari untuk memburu Lailatul Qadar sama dengan di siang hari. Wa min a'la maratib ihya'iha ay yuhya al-laila kullahu fi salatin wa qira'ati Qur'anin wa salatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling spesial cara kita menghidupkan Lailatul Qadar itu adalah kita hidupkan dengan pakai solat ya, solat. Kalau malam ya solat tarawih, solat tahajud, solat hajat, solat apalah. Juga kalau siang ya banyak solat juga, solat duha, solat apa juga namanya, salat taubah dan lain sebagainya ya kan. Nah juga cara spesial untuk mengisi malam itu adalah wa qiraati Quran. Nah itu membaca Quran, wa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak baca salawat. Nah ini berselawat ini di dalam hizib Nahdlatul Wathon, apalagi yang mengamalkan hizib ya, berhizib, masya Allah. Besok di ijtima' Ramadan itu kita baca hizib juga secara rame-rame ya, itu dalam rangka untuk cara kita untuk menghidupkan Lailatul Qadar ya. Nah
Wa yaqtadu du'a bi talabil afi wal afiyah, dan juga ya kita mohon sehat walafiat, ya, sehat walafiat. Belum juga kita mohon banyak maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu banyak keteledoran kita sebagai hamba Allah. Karena itu sering-sering minta maaf, ya. Kalau kita sudah dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala, ya selesai apa yang tidak selesai. Tapi kalau masih tidak dimaaf, ya Allah, berat, ya. Itu maaf Allah itu sangat tinggi nilainya. Pada dengan ada orang sekarang mau dibunuh, mau dikisos, ya. Namun dengan hukum kisos saja, namun dengan mati dengan temati, wah ya, ya rendah hukum kisos, nyawa dibayar nyawa, yaran hukum kisos. Saya siwah nyemati, hukum Islam pasti temati, wah. Nah, lagu ketika keluarga yang ya, siwah temati no, arak keluargana rata-rata keluargana wah maapangku ya, mula wah seret wah le lapangan kena temati. Lagu ara ongkat keluarga si wah temati no, kami maapang ya, burung ni temati. Itulah nilai maaf, itulah hebatnya maaf. Apalagi maafnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah luwe ita teledor, luwe ita lalai menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tak tenunas maaf dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini kita dianjurkan untuk minta maaf banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, cara untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, di sini kita disuruh wa yaqtadu du'a bi talabil afi wal afiyah. Qala ba'dul arifin man kana lahu hajatun ila Allah ta'ala falyaqra suratul qadr 41 marratan wa yasallallahu ta'ala hajatahu tuqla bi masyiatillah. Nah, ini kebetulan kitabnya Syekh Hasan Masyad. Tahu dah Syekh Hasan Masyad? Guru daripada Bapak Maulana Syekh. Jadi beliau punya kitab Is'ab Ahlil Iman Biwazaifi Syahri Ramadan. Ya, mensubsidi, membantu orang-orang beriman untuk bagaimana cara mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Jadi di sini kita diajar, dikasih tahu oleh beliau bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan. Nah, arak tembeng kita amalan, ya, ada tertulis di kitab beliau ini mengatakan man kana lahu hajatun ilallah, saya antara kita pada arak hajatnya tiba nasda Allah. Arak hajatnya ke luwe hajatan ni, luwe hajat si palang meletang rata-rata melihat sugih deh. Dengan miskin ya dap dengan sugih.
Itu lagu ndek sunanya doang di si palang hajat kita bagaimana kita selamat dunia akhirat. Saya ingin hajatnya kepada Allah terpenuhi. Ya, di sini kita dikasih bocoran. Siapa-siapa yang memiliki hajat kebutuhan kepada Allah, falyaqra suratul qadri 41 marratan. Sila dak amalan inna anzalnahu fi lailatul qadr 41 kali. Sanggup tidak? Nah ini. Di sini 41 kali. Setelah selesai 41 kali, wa yas'alullah ta'ala hajatahu, terus langsung dia minta supaya sebut hajat dah, apa hajat dah. Ya. Ya Allah, utangku duit lalu, ya Allah supaya diselesaikan utang saya misalnya, ya. Ya Allah, dikomandai imamku, pertemukan aku dengan imamku. Ya Allah, ya, selamatkan aku, apalah hajat kita, ya, sebut. Nah ini. Kemudian setelah itu sebut hajatnya, tuqda bimasyiatillah. Insyaallah bimasyiatillah akan dijawab insyaallah, ya. Wa man arada zawal al-faqri falyukthir min qiraati suratul qadr wal yatlu ba'da surah. Itu. Nah, jadi ini aja muntamilin jauh inna anzalnahu fi lailatul qadr ini untuk menghilangkan kepakiran ya. Bau masih mele tersugih, bau masih lagu harus nalui ngamalang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah nalui sina ngamalana baru nak bantu ya si doa Allahumma ya man yakfi an khalqihi jami'a wa la yakfi anhu ahadun min khalqihi ya ahadu man la ahadalah in qata'a ar-raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fik wa saddatit turuqu illa ilaik ya ghiyathal mustaghithin aghithni wa yukarriru aghithni sab'a marrat. Aghithni sampai 7 kali. Fa innallaha yuzilu anhul faqru. Jadi orang yang fakir itu nanti insyaallah hilang. Orang yang fakir, ya, insyaallah kena sugi. No. Harap mbang ni tamalan si Maulana Syekh Hasan Al-Masyad. Ya, lagu si paling penting marangkat si bro. Si paling penting marangkat si bro ngombe cara ngombe angkunta memaksimalkan malam-malam ijtima ini, ya. Pada rame-rame datang deh. Pada rame-rame datang untuk kita pakai memeriahkan malam ijtima itu dengan banyak berselawat, banyak baca Quran, banyak bersedekah, ya. Masya Allah. Untuk rata-rata 5.000 sampai 10.000. 5.000 kali 10.000 pira? Ya? 10.000 nyumbang duit dengan nyumbang ampun 5.000. Mungkin enggak 10.000 5.000 doang. Ada si 100, ada si 50 do. Becat jari apa-apa ini, ya. Becat jari apa-apa. Nah, insyaallah nanti di hari itu kita sama-sama hadir. Si kedua, para jemaah sekalian, saya mau sampaikan di sini duit lalu endah angkun manusia, khususnya di tengah-tengah kita.
ya kita. Mudah-mudahan dendek na ala terjadi mara ini le anak jarin tah. Kalaupun terjadi tak ingatang ya tak ingatang anak jarin tah. Tentang bahaya sanksi yang begitu berat bagi orang yang menyepelekan puasa. Ya, luwe dengan kaya dengan puasa ya jok nganget lu untuk gawe nah. Ndih. Luwe ndek. Ya Allah. Besakan deh. Ya tahu bernilai tinggi hidayah itu. Kita ini bisa menjadi begini karena hidayah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Endek narak hidayah aja na. Mumbah kan. Ya. Makanya bersyukur kita lek majlis pengajian, lek majlis ilmu, insyaallah curahan hidayah Allah selalu ada, ya. Nah ini. Jadi lamun arak di sekitar kita arak dengan bekakanan begawan-begawan segedi ndek na puasa, apalagi na begawan berat. Ya Allah. Bahkan arak jamak pegawiana lagu ngalang nganget-nganget. Ya Allah. Nah ini. Di sini coba perlunya kita untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Umbe bahayana dengan si nganget di saat orang berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah wala marad lam yuqda anhu shawmud dahri kulli wa in shama. Nah ini atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai arak dengan dekna puasa atau batalang puasa tanpa alasan yang benar. Ya, tanpa alasan yang benar. Memang arak dengan kanggo berbuka puasa dengan alasan yang benar arak. Misalnya wah niatnya puasa ngone lagu tiba-tiba kambuh penyakit mah kronisnya jam sekalian, melingkan tiana, wah gana palang si sakit tiana. Nah ini aja kanggo ya berbuka, nih kanggo ya berbuka. Ini atau arah endah dengan si betian beli tiba-tiba lemes ya, dia sanggup nutuang, kanggo ya berbuka. Atau puasa lagu tiba-tiba datang men, ya batalah puasa nak kanggo na mangan nginam. Nah ini lagu ni jande ada dengan puasa darat jamak halangan sama sekali, ya sakit ndek pedang ndek unon ndek. Nah ini orang yang seperti ini lam yuqda anhu shawmud dahri kull. Dia yang satu hari puasa itu yang dibatalkan tanpa alasan yang benar, andai kata qada ia selama 1 tahun tidak akan menutupi 1 hari yang dibatalkan itu. Ya Allah, berat nih pada jemaah sekalian. Andai kata nekada setahun belum tertutup kesalahannya yang 1 hari itu. Kangumbe kota nyikapin orang yang tidak puasa sama sekali. Ada ke lingkaran masyarakat si menobani dek na puasa. Ya Allah, misalkan di dengan pada salang badak di menara anak jari, papuk jari. Si kira-kira masih ndek man sadar ingatin
dendek ngan yang kun bayi, dendek ngan yang kun papu, dendek ngan yang kun anak berat lalu siaran dengan dek puasa. Mek kada ia setahun dek man ketebus si sejalo ini, apalagi sebulan dek puasa. La Allah. Nah ini beratnya, berat. Kita jadi dengan tua nengkan dek duit kita jadi pengecut gara-gara anak ta. Tetunda pengecut itu dek tabani muni. Bahkan anak ta ngelandeng kita. Ya Allah. Ini kita berani karena anak, kita menjadi penakut karena anak. Nah ini. Jadi ini banyak di antara kita orang-orang tua yang harus tunduk dalam remote control anak, ya. Nah ini, misalkan dengan tua singenon, darat jamak takut, ketakutan dengan tuanya sih. Darat jamak kemampuan orang tuanya untuk anaknya. Nah ini, lagu insyaallah lamun tetap bernasehat, memperingati, ya, insyaallah, insyaallah. Lagu lamun tetap doang ya kan terus-terusan, ya, terus dia akan begitu. Nah, jadi berat orang membatalkan sehari daripada puasanya, ya, berat. Ndak sampai nak terjadi. Lamun nak terjadi di tengah-tengah keluarga ente becat isi muni, becat isi meringat. Ya, kewajiban kita mengingatkan, kewajiban kita memperingatkan. Muntah meringat ya kan selesai kewajiban. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan, ya, untuk sampai ya. Pada sosi Bapak Maulana Syekh pada tenak nita ngene pada tenak nita ngono. Mudah sampai ya ara si mendengar alhamdulillah. Ndek ya ba sepinati wah aku beteja, ni kan? Wah aku beteja. Nah, ngono. Nah ni, jadi montah betena namun dek nada dengar je bajema apa kan nada itu, ya. Syukur sebelum mati sadar. Syukur sebelum mati sadar. Aku menah tatai nak bagus-bagus ndek dan doang ini, bahkan merintangi, bahkan melawan. Ya Allah, nauzubillah deh. Nah, ndak sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian bahayanya juga para jemaah sekalian orang membatalkan puasanya. Wan Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'imun atani rajulan fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jablan wa'ra fa qala is'ad fa qultu inni la utiku fa qala inna sanusahhiluhu lak وصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا أواد أهل النار. Nah, ketika Nabi tertidur, ya, Nabi juga tidur, ya, sifat basyariahnya ada. Ya, sifatnya jadi manusia tidur itu menjadi suatu hal yang biasa. Maka sudah mulai tidur di pengajian wajar. Yang manusia itu arah nanti tahu itu kan ngantuk. Nah, itu. Tapi tidurnya kita dengan tidurnya Rasul beda. Lamun itu tidur dia tahu lauk daya,
ya. Nah, itu. Tapi kalau Nabi ya merangkat selawat 10 ya, tanamu ainahu wa la yanamuhu qalbuhu qat. Selawat 10 ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil ladzi tanamu ainahu wa la yanamuhu qalbuhu qat. Ya, Nabi tidur tapi hatinya jaga. Ada idang no? Ya Allah, ya. Nah, ketika Nabi tertidur, tiba-tiba dalam tidurnya ada 2 orang datang memegang beliau, ya, kiri kanan, kiri kanan. Langsung didampingi, ya, kiri kanan, langsung dibawa ke gunung, ke puncak gunung, ya, dibawa ke gunung. Bentekna, rebengna kiri kanan oleh 2 orang yang tidak dikenal. Jadi Nabi saat tidurnya itu bawa ke gunung. Sampai di gunung, faqala is'ad, ayo naik. Jawaban Rasulullah disuruh naik itu mengatakan, faqultu inni la utik. Diku sanggup taek. Yo, diku sanggup taek. Tenang. Faqala inna sanusahiluhu lak. Tenang. Kamu tidak sanggup taek, saya akan bantu. Saya akan bantu untuk naik. Akhirnya Rasul naik juga di atas gunung. Hatta idza kuntu fi sawal jabal. Ketika aku sampai di puncak gunung, ya, puncak gunung. Idan bi aswatin syadid. Tiba-tiba saya sampai di puncak gunung, saya dengar suara yang sangat menggelegar, merongkat guntur teker si nyamberang. Wah, ini dengar ya, ya Allah, sampai pecah genderang telinga kita, sampai begitu besar suara. Rasul nanya pada 2 orang yang tidak dikenal itu, ma hadhil aswat, suara apa ini? Ngene lalu pelikna, ngene lalu sampai kemang telingaku dengar. Nah, itu suara apa yang begini luar biasa besarnya? Jawabnya adalah hadza wa ahlin nar. Ini suara teriakan orang yang sedang disiksa di api neraka. Ya Allah, ngumbebe angkat meraung-raung di neraka, kesakitan orang yang sedang disiksa di api neraka, sampai Nabi mau pecah genderang telinganya, ya, sampai begitu. Suara apa ini? Pelik lalu angkat. Jawabannya ini suara teriakan penduduk neraka. Nauzubillah. Ya ini. Thumma antalaqa bi fa idzan ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum dama. Nah, itu. Kemudian juga diajak lagi, ya, ke tempat lain. Tiba-tiba saya dibawa di tempat orang yang di playback. Tahu dalam di playback? Sudah di playback rantik nih Malik. Playback rantik. Terus wah di playback dirantai. Tasilu asdaquhum dama. Ya tuh geteh darahnya keluar. Wah playback sugul geteh darah dari mulut. Ya, di saat itu melihat pemandangan yang begitu mengerikan, Rasul tu tanya, "Qultu man haula?" Saya singene lalu ongko na tegawe. Ta playback terantik bareng
geteh be sugul kan biwirna. Qala alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumi. Ini dengan pekakanan sebelum berbuka. Artinya orang yang segampang itu membatalkan puasanya atau segampang itu dia tidak berpuasa. Nah ini berat. Ini berat. Berat. Jadi yang terlihat di akhir zaman ini terlalu banyak orang berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai orang Islam, rukun Islam, puasa ndak ta abeangnya. Harusnya puasa ini kita jaga, kita kawal, ndak sampai ya alasan sepele di puasa atau alasan sepele batalang puasa. Nah ini. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini anti pada ingatan keluarga ingatan berat. Nah, andai kata sudah terjadi seperti itu, masih ada harapan berubah. Ada malam-malam ganjil yang kita akan hadapi. Nengka ini berutama telulikur masih ada 5 likur, 7 likur, siwa likur, bahkan masih kita berada di pusaran di mana Allah membuka pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya, pintu ampunannya, masih ada kesempatan. Nah, lagu si paling sial, tahu daran sial? Sudah dikasih bertemu Ramadan sampai titik akhir Ramadan, dia sadar-sadar paling sial. Na'udzubillah min dzalik. Sudah dikasih ketemu Ramadan, tidak dimanfaatkan sampai maksimal, sampai buik Ramadan, dia nak sadar-sadarnya. Sialan, ya, paling rugi, paling sial. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini, jadi tidak terjadi dengan sial. Dekat ngeno jemaah tegah hari raya, ia paling bagus pakaiannya si sial-sial itu. Ya, iya itu paling bagus pakaiannya, paling bagus baju lebaran si bemerek mana. Padahal ya Allah, ini seharusnya si paling bahagia lalu dengan si istiqomah lekan awal sampai akhir. Ya, sebenarnya lagu kaya malah ini si pakaiannya biasa-biasa, ya. Kaya dia sanggup beri pakaian apa? Pakaian lebaran. Lagu istiqomah dari awal masya Allah sampai akhir, masya Allah, ya. Nah, oleh karena itu, ya, ini perlu kita lihatkan diri kita, keluarga kita masing-masing, ya. Pada muni, pada berbahasa, pada meringat, ya. Karena mereka susah diajak ke tempat pengajian. Namilu singano-ngano lek pengajian dia paling tidak kan. Ini ia ngertek angan kan. Lagu ini wah ngano angkuna majelis pengajian dia nuah ketempo linduna bangumbe angkuna ini berubah, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi para jemaah sekalian, masih ada peluang, masih ada kesempatan bagi kita bagaimana kita memaksimalkan 10 terakhir. Karena 10 terakhir ini adalah al-idqu minan niran, ya, hari di mana dibebaskan dari api neraka. Orang-orang yang
memaksimalkan Ramadan terakhir ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah ini, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berjuang bagaimana kita berpisah dengan Ramadan ini dengan perpisahan yang apa? Perpisahan yang sangat spektakuler. Ya, iya, bahagia, ya, lahir batin, senang, ya. Nah ini, jangan sampai kita berpisah dengan perpisahan yang menyedihkan. Kenapa begitu? Gara-gara kita tidak bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini. Sedih lah dengan sang hebatna, sang duwe amalna, kita aja senyorlet. Masihan manjuran puasa genep we. Ndak dah sampai ngono deh. Kita akan berpisah. Bertemu itu sudah kita dipertemukan. Tapi setiap pertemuan ada perpisahan. Walaupun berpisah, tapi perpisahan yang bernilai tinggi, ya tidak khawatir kita, ya. Tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau perpisahan yang memicu kesedihan, yang kekecewaan, nah ini aja tidak sampai terjadi. Nauzubillah min dzalik. Ya, itulah beberapa hal yang saya sampaikan sekadar untuk mengisi pengajian Jumat, ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah tadi. Mudah-mudahan kepada sehat walafiat panjang umur. Mau gama ikut serta dalam sunnah hasanahnya guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Bagaimana istimewa Ramadan kita akan isi, kita akan hadiri pada tena, ya, keluarga, ya. Nah, ini marak luwek dah ini man dalla ala khairin kafa'ilih, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, atau kama qala Rasulullah. Saya mau betena, ya, nunjuk dengan, enak dengan dalam kebagusan dengan si betena ni mau lekan dengan si tetena. 10 dengan tetena, 10 lekan demu balak. Ya, ya Allah, ini Menara 20 tena dah 20 lekan ngalir. Ya Allah. Nah ini. Jadi silakan, ya, ajak, ya, keluarga, ya, masyarakat ada tolan si betena ini pegawai molah momot mau, ya, karena luwek tena nah, ya. Ya Allah. Bagaimana guru besar kita Bapak Maulana Syekh nenak muridna si ngene luwek nah. Ya Allah, mengumpil luwek amalna Bapak Maulana Syekh ni. Ya, tahu sudah marak Bapak Maulana Syekh. Ka sang dek tebau sampai marak tingkatan Bapak Maulana Syekh pada tenak sekitaran dah doang. Ya, pada tenak masyarakat dah untuk ikut hadir dalam istimewa Ramadan dalam rangka untuk menjemput ridha Allah tentunya, ya. Nah ini himbauan untuk kita semua warga Nahdlatul Wathon untuk sama-sama kita menghidupkan sunnah hasanah yang diwariskan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, salah-salah kata, ya, salah-salah ucapan, ya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi